Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas sekaligus membagikan pengalaman saya menggunakan Poco X3 GT selama 2 minggu. Seperti biasa nih, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan buat semua yang menonton, jangan lupa untuk menekan tombol like untuk video ini. Follow juga Instagram saya, linknya ada di kolom deskripsi. Sampai saat ini Poco itu selalu memberikan kejutan di saat mengeluarkan smartphone, yaitu spesifikasi mantap tapi harganya yang murah. Nah, kali ini Poco menghadirkan Poco X3 GT yang harga jualnya itu 4,1 jutaan mulai dari ya. Nah, dengan harga segitu Poco X3 GT itu yang paling diunggulkan dari sisi performa. Poco X3 GT menjadi smartphone pertama yang hadir di pasar Indonesia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1100 dengan fabrikasinya 6 nanometer. Chipset tersebut dipadukan CPU octa-core dan RAM 8GB dengan LPDDR4. Apalagi smartphone ini juga sudah mendukung memory extension sebesar 2GB. Performa di atas selama saya menggunakan smartphone ini sangat-sangat bisa diandalkan dalam menjalankan aplikasi hits apapun, mulai dari sosial media hingga edit video. Buat main game bagaimana? Jelas, lancar, dan nyaman. Mulai dari game Mobile Legends hingga game Genshin Impact. Saya pernah membuat video tes bermain game di smartphone ini, nanti linknya saya sertakan pada kolom deskripsi atau ada di akhir video. Untuk pasar Indonesia sendiri, Poco X3 GT hadir dalam dua varian storage, yaitu 128GB dan 256GB. Dikarenakan smartphone ini tidak memiliki ataupun tidak membawa slot untuk micro SD, jadi buat kamu nih yang ingin membeli smartphone ini ya, jadi harus tahu ya kebutuhan storage itu seberapa besar. Oh ya, berkat chipset yang dibawa itu, Poco X3 GT mendukung jaringan 5G pada dual SIM dengan dukungan band yang terbilang banyak. Kenyamanan menjalankan aplikasi apapun termasuk bermain game dilengkapi dengan kualitas layar yang buat saya pribadi sih ini masih enak dilihat. Mulai dari ukurannya itu 6,6 inch memberikan tampilan itu terlihat lapang. Lalu resolusi Full HD Plus memberikan tampilan itu terlihat tajam. Dan panel IPS yang disematkan itu terlihat beda dibandingkan IPS LCD yang pernah saya gunakan di smartphone lain. Warna yang keluar tuh terlihat cerah, pekat, dan saturasinya itu lebih tinggi. Apalagi nih ya, dukungan refresh rate 120Hz itu benar-benar memberikan tampilan terlihat lebih mulus saat saya hanya sekedar swipe layar. Nah, untuk penggunaan di area outdoor, layar Poco X3 GT ini sudah dilengkapi Sunlight Display dengan 450 nits. Memang sih saya akui kecerahannya itu pasti akan kalah dengan smartphone lain ataupun brand lain. Kita ambil contoh nih, pesaing dekatnya itu Realme GT dengan nitsnya itu 2 kali dari Poco X3 GT ya. Tapi dari penggunaan saya nih ya, walaupun tidak cerah tapi masih terlihat kok ya. Kalau kalian menggunakan smartphone di area outdoor terik matahari kan nggak mungkin juga kan kalian main game, paling hanya ngecek notifikasi atau ya penggunanya itu tidak akan lama lah ya. Jadi masih memberikan kenyamanan ataupun bisa saya bilang masih bisa dilihat lah intinya. Tidak seperti ataupun tidak sejelek yang saya baca-baca di forum-forum yang ada di Facebook. Seriusan, ini masih kelihatan kok penggunaan di area outdoor. Walaupun smartphone ini tidak dilengkapi yang namanya LED notification, jadi mengaktifkan Wake Lock Screen for Notification bisa menjadi pilihan agar kamu tidak telat melihat pesan yang masuk saat nada dering senyap. Hal lain yang saya suka yaitu teknologi X-Axis Linear Motor, karena mampu memberikan getaran yang gimana ya, enak loh di jari, khususnya saat saya menulis narasi review video ini. Dikarenakan layar smartphone ini tidak dibekali panel Super AMOLED, untuk membuka kunci layar bisa melalui sensor sidik jari yang ditempatkan pada sisi kanan bersama dengan tombol power. Respon baca yang dibawa terbilang cepat dan akurat, sehingga itu saya hampir tidak pernah menggunakan sensor pemindai wajah saat membuka kunci layar smartphone. Lalu mengenai back covernya sendiri, desain yang dibawa ini sudah terlihat kekinian, tapi bukan hal yang wah sih bagi saya, karena ya saya akan lebih suka kalau finishing back covernya itu seperti Redmi Note 10 5G. Apalagi nih ya, dengan finishing glossy seperti ini, back cover itu mudah meninggalkan noda sidik jari.
Jadi saya selalu menggunakan soft case agar tidak mudah kotor, sekaligus melindungi smartphone bila tidak sengaja terjatuh. Tapi beda halnya saat tangan saya sudah pegang nih smartphone. Bodinya itu terasa padat sehingga memberikan kesan solid. Desain curve di sisi kiri dan kanan back cover memberikan kesan nyaman, khususnya saat saya genggam. Sekarang saya pindah ke bagian kamera. Poco X3 GT membawa 3 buah kamera belakang beresolusi 64 megapiksel sebagai lensa wide, 8 megapiksel sebagai lensa ultrawide, dan 2 megapiksel sebagai lensa makro. Untuk kamera depannya sendiri hanya ada satu beresolusi 16 megapiksel. Pengaturan kameranya itu terbilang komplit loh, dan ini saya suka. Termasuk itu ada mode Pro yang bisa digunakan untuk foto dan merekam video. Lalu ada juga mode Pro pada perekaman video timelapse. Yang artinya di sini kamu bukan hanya bisa mengatur interval waktu dan kecepatan, tapi kamu juga bisa mengatur ISO, shutter speed, hingga white balance di saat merekam video timelapse. Mode seperti itu kayaknya sih belum ada ya di smartphone dari brand lain di kelas yang sama. Kalau saya salah nih ya, mohon dikoreksi dengan menulisnya pada kolom komentar di bawah. Fitur-fitur dokumen, dual video, low exposure, clone, dan lainnya juga ada di smartphone ini. Satu lagi, mau foto dalam format RAW juga bisa kok di smartphone ini. Sementara perekaman video gerak lambat atau slow motion mampu merekam video 240 dan 960 fps pada resolusi HD dan 120 fps pada resolusi Full HD. Hasil foto menurut selera saya sih ini nggak jelek. Saya suka kok, mulai detail fotonya itu termasuk dapat ya di kondisi cahaya berlimpah ataupun di area outdoor siang hari. Warna yang dihasilkan memang tidak segonjreng brand-brand lain ya, kita ambillah Realme, tapi warna yang dihasilkan itu mendekati warna asli objek foto. Hasil foto di kondisi cahaya seadanya kalau menurut selera saya masuk kategori bagus, walau detail fotonya itu pasti berkurang. Ya, ini hasil perekaman video dari kamera Poco X3 GT. Resolusinya saya buat Full HD 60 frame per second. Dan untuk steady-nya ini saya nonaktifkan ya. Kalau untuk steady-nya diaktifkan itu perekaman bisa Full HD juga, tapi 30 frame per second saja. Ya, dalam proses perekaman kamu juga bisa melakukan ataupun berpindah ke kamera ultrawide. Mana kok nggak pindah? Woi, pindah dong. Ini ada pilihannya masalahnya. Oh, ke ultrawide nggak bisa tapi ngezoom optikal ya. Sorry, berarti saya yang salah nih. Ini masih perekaman video dari kamera belakang, tapi untuk steady videonya ini saya aktifkan. Sekarang akan saya coba berlari ya. Saya coba berlari lagi. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu Full HD 30 frame per second mentoknya. Oh ya, tadi saya lupa memberitahu kalau untuk kamera belakangnya itu perekaman video mentok itu bisa 4K 30 frame per second. Ini masih hasil perekaman video dari kamera depan, tapi saya mengaktifkan yang namanya Beauty Plus bokeh ya, dimana untuk tingkatan bokeh dan beauty-nya itu bisa kamu atur ya sebelum merekam video. Tapi konsekuensinya resolusi perekaman video hanya sebatas HD saja ya. Tapi kalau kamu hanya menggunakan fitur filter ya,
itu bisa kok merekam video ke kualitas Full HD. Nah, untuk fitur-fitur tadi saya sebutkan itu bisa kamu gunakan juga melalui kamera belakang. Dan ini buat saya fitur yang menarik. Sekarang ke bagian audionya. Poco X3 GT membawa dual speaker stereo yang penempatannya itu ada di sisi bawah dan di sisi atas, bukan menyatu pada earpiece yang kebanyakan kita temukan pada smartphone lain yang hadir dengan dual speaker juga. Bukan hanya sampai di situ saja, Poco itu memberikan dukungan Dolby Atmos dan didukung high-res audio. Teknologi Dolby Atmos bisa dirasakan tanpa harus menggunakan headset. Dengan mengaktifkan fitur ini, kamu bisa mengatur jenis suara yang keluar sesuai seleramu sendiri. Mengenai kualitas suara yang dihasilkan itu masuk kategori masih enak didengar. Dan power suaranya itu cukup kencang lah, tapi akan terasa kurang bila kamu dengarkan di area outdoor, khususnya di area ramai ya. Tapi di dalam ruangan ini power suaranya itu termasuk kencang, tapi tidak terdengar cempreng. Untuk menikmati kenyamanan di saat menggunakan smartphone ini dalam waktu yang lama, Poco X3 GT dibekali kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Daya tahan yang dihasilkan tuh benar-benar memuaskan ya. Penggunaan saya dengan bermain game di atas 3 jam, screen on time yang saya dapat itu bisa 6 jam. Sementara bila penggunaan santai, screen on time itu bisa tembus 7 jam lebih, bahkan pernah juga sampai 8 jam lebih. Daya tahan baterainya itu benar-benar membuat saya puas. Ditambah lagi pengisian daya baterainya juga membuat saya puas karena membawa pengisian daya cepat sebesar 67 watt. Ya kalau nggak salah kayaknya sih baru Poco X3 GT ya menggunakan pengisian daya secepat itu untuk smartphone di harga 4 jutaan. Saya tidak perlu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengisi kapasitas baterai ini hingga penuh. Waktu yang saya dapat itu kisaran 45 hingga 50 menitan. Nah, dengan catatan saat saya nge-charge smartphone ini, saya selalu mengaktifkan mode pesawat dan tingkatan brightness itu saya buat mentok ke kiri. Jadi bisa akan lebih cepat bila kamu charge smartphone ini saat kondisi smartphone mati. Ya kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya menggunakan smartphone ini, Poco X3 GT ini buat saya sih smartphone yang terbilang komplit untuk harganya 4 jutaan ya. Dengan harga segitu kamu akan mendapatkan performa yang benar-benar ngebut, yang sudah didukung jaringan 5G pada dual SIM, lalu kameranya termasuk bagus, daya tahan baterainya yang lama, plus pengisian daya baterai yang cepat 67 watt. Apalagi smartphone ini juga sudah didukung NFC dan ada yang namanya infrared. Jadi smartphone ini bisa sebagai pengganti remote seperti remote AC, TV ataupun DVD, dan itu tidak mungkin gak ada lagi smartphone dari brand apapun yang masih menyematkan fitur kuno tersebut pada smartphone mereka. Ya hanya Poco dan Xiaomi saja. Kalau kita bandingkan dengan Realme GT ya, di sini saya membandingkannya berdasarkan info yang saya dapat ya dengan membaca melalui GSM Arena ya. Poco X3 GT ini mungkin kalahnya itu dari sisi layar, mulai dari masih menggunakan panel IPS, dan Realme itu sudah menggunakan Super AMOLED. Ya sebenarnya itu tergantung selera lah ya. Dengan adanya Super AMOLED, Realme GT itu sudah menyematkan sensor fingerprint di layar, plus tadi kecerahan layarnya itu terlihat lebih terang di saat penggunaan di area outdoor. Untuk poin lainnya sih saya nggak bisa komen karena ya saya nggak menggunakan smartphone tersebut. Tapi walaupun begitu, saya tetap akan memilih Poco X3 GT untuk dibeli ya. Sudah pasti harganya itu lebih murah ya, dengan varian yang sama 8128. Poco X3 GT ini harganya lebih murah kisaran 600.000. Buat saya sih itu angka yang besar. Lebih baik saya membeli smartphone ini karena mendapatkan spesifikasi yang terbilang lebih dari cukup dalam penggunaan saya sehari-hari. Ya itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Like jika suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.